أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu supaya kamu bersyukur. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Kakak, adek, papi mau tanya,
Ada yang tahu nggak tujuan puasa itu apa? Puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga kan? Terus apa lagi? Untuk menahan diri, tidak makan, dan tidak minum. Dua-duanya benar. Selain menahan haus dan lapar, manfaat puasa itu banyak banget. Salah satunya kita bisa mendapatkan pintu surga dan melebur dosa-dosa kita. Mendapat pintu surga? Kok bisa? Karena selama kita berpuasa, kita itu harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Memperbanyak zikir, berdoa, dan masih banyak lagi. Wah, banyak ya, Pi. Ya, jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja, Dek. Oh, gitu ya, Pi. Kakak, Adek, Papi punya video mengenai tujuan puasa. Kita nonton yuk, mudah-mudahan kakak sama Adek lebih paham lagi nih mengenai tujuan dari puasa. Yuk! Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi furha barakatin fi kalami hadza waj'al afidatan minan nasi tahwi ilahi. Pemirsa MTA yang saya muliakan, saya Rahmat Hidayat. Insya Allah akan menemani Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Insya Allah pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu tujuan puasa. Pemirsa MTA yang saya muliakan, ayat yang tadi saya tilawatkan yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam ayat tersebut terkandung 3 poin penting. Yang pertama bahwa kutiba alaikumus syiyam. Allah Ta'ala telah menurunkan kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Poin yang kedua adalah bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablihim. Kewajiban puasa ini bukan hanya Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang yang beriman, yang mengimani hadrat Rasulullah SAW saja, bahkan juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Bahwa adanya kewajiban puasa ini, baik itu kepada kaum muslimin yang ada saat ini maupun kepada umat-umat terdahulu, tujuannya adalah sama, yaitu supaya mereka meraih ketakwaan. Jadi sudah sangat jelas bagi kita sekalian bahwa di bulan Ramadan yang sama-sama kita sedang mendapatkan karunia untuk berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengetahui bahwa tujuan dari puasa kita itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, tapi ada satu tujuan agung yang harus kita raih dengan melaksanakan puasa ini, yaitu meraih ketakwaan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa, tentu secara logika sederhana kita akan berpikir bahwa tentu orang itu sudah bertakwa. Ketika orang itu sudah berpuasa, artinya dia bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa tentu tidak akan melaksanakan puasa. Nah pertanyaannya, lalu apa maksud hudalil, maksud la'alakum tattaqun di sini? Supaya mereka bertakwa itu maksudnya apa? Kan mereka sudah bertakwa. Lalu kenapa ada kewajiban puasa dan tujuannya supaya mereka bertakwa lagi padahal mereka sudah bertakwa? Pemirsa MTA yang saya muliakan, tentu saja dalam melakukan suatu pekerjaan, sebelum kita melakukan pekerjaan itu, tentu kita harus mengetahui tujuan dari kenapa kita melakukan pekerjaan tersebut. Di dalam ayat ini, yang tadi saya bacakan di awal, bahwa tujuan kita berpuasa sudah sangat jelas. Itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang menetapkan. Tujuannya adalah supaya kita meraih ketakwaan. Tetapi tadi pertanyaannya adalah, apakah ketakwaan yang seperti apa yang akan kita raih dengan berpuasa ini, atau yang harus kita raih dengan puasa ini? Padahal orang berpuasa saja itu adalah sudah bertakwa. Berkenaan dengan ketakwaan yang harus diraih atau yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa ini, bagaimana gambaran ketakwaan tersebut dan apa standarnya, ini sudah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud Wassalam di dalam tafsir beliau.
di mana secara umum jawaban beliau ini adalah jawaban atas keberatan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini, di situ pun Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah yang yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian juga yang yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Nah ini, padahal ini adalah semuanya ini adalah amal-amal soleh yang tidak akan dilakukan kalau orang itu tidak bertakwa. Lalu apa maksud hudalil muttaqin? Sama seperti dalam surat Al-Baqarah tadi, berkenaan dengan tujuan puasa, bahwa manusia supaya mereka yang melaksanakan puasa ini meraih ketakwaan. Padahal mereka sudah bertakwa. Maksudnya bagaimana? Di sini Huzur menjelaskan kepada kita sekalian bahwa manusia itu selain adanya iman dan juga dia telah beramal soleh, juga manusia itu membutuhkan kamil istiqamat, artinya konsistensi yang sempurna, dan juga kamil taraki, juga membutuhkan kemajuan yang sempurna, kemajuan dalam rohaninya secara sempurna. Di sini kemajuan kerohanian yang sempurna dan juga istiqomah yang sempurna ini tidak bisa diraih oleh usaha-usaha manusia. Ini hanya bisa diraih oleh manusia semata-mata sebagai suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal ini, yaitu kamil istiqamat atau istiqamah yang sempurna dan kamil taraki atau kemajuan yang sempurna ini adalah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh manusia melalui usaha-usahanya sendiri. Dan inilah artinya bahwa ketakwaan yang dimaksud di dalam ayat ini ataupun di dalam surat Al-Baqarah tadi, hudalil muttaqin tadi, itu adalah level yang berbeda dari ketakwaan yang umum. Di sini Huzur pun jelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah kondisi keimanan di mana sedemikian tertanamnya di dalam diri manusia itu sehingga seseorang itu ketika menghadapi ujian yang bagaimanapun beratnya, yang bagaimanapun besarnya, dia tidak akan pernah tergelincir. Yang kedua adalah ketika dia melaksanakan amal-amal soleh yang dimana di dalam melaksanakan amal soleh tersebut dia merasakan kelezatan-kelezatan karena melaksanakan amal soleh tersebut. Dan sama sekali tidak pernah merasakan ketika dia melaksanakan amal-amal soleh itu, dia tidak merasakan suatu beban, tidak merasakan suatu kepahitan, tidak merasakan suatu kemalasan dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah ini. Bahkan dia sampai kepada satu kondisi di mana tanpa melakukan amal soleh tersebut, maka dia tidak bisa hidup. Jadi seolah-olah bahwa amal-amal solehnya ini telah menjadi makanan untuk dia. Tanpa beramal soleh dia tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa hidup. Pemirsa MT yang saya muliakan, jadi ketakwaan yang dimaksud di sini bukanlah ketakwaan yang umum. Orang melaksanakan puasa, orang melaksanakan sholat, orang berinfak fisabilillah, kemudian orang percaya atau beriman pada Allah Ta'ala yang gaib. Kemudian orang juga beriman kepada yang diturunkan pada Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Bahkan mereka membacanya, bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi Allah Ta'ala akan menyampaikan kepada satu level yang berbeda, satu tingkatan yang tinggi yang berbeda. Di mana selain akarnya yaitu keimanan itu sedemikian tertanam di dalam hati kita, di mana kalaupun kita harus menghadapi satu musibah yang sangat besar, kita harus menghadapi satu prahara yang luar biasa, kita tidak akan pernah tergelincir. Iman kita akan membuat kita kuat, kita tidak akan pernah tergelincir. Dan selain itu juga tadi yang kedua adalah bahwa sedemikian rupa kita mendapatkan taufik untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, bahwa ketika kita melaksanakan amal-amal soleh ini tidak pernah ada sedikit pun keberatan dalam hati kita. Sementara tadi tingkatan yang pertama ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, kadang-kadang masih timbul pikiran, sedang enak-enak tidur saya harus bangun, berat. Atau kita kenapa harus meninggalkan makan dan minum dalam berpuasa ini? Masih ada pikiran-pikiran semacam itu. Atau ketika kita akan berinfak, sudah susah-susah saya
bekerja keras, berusaha dan sebagainya, ketika mendapatkan hasilnya ternyata harus diinfakkan. Nah, jadi dalam level ketakwaan yang dimaksud di sini, itu tidak pernah ada pikiran semacam itu lagi. Dia melaksanakan, justru ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, di dalam hatinya itu timbul suatu kesenangan, suatu kelezatan yang tidak pernah dia rasakan, yang tidak pernah bisa dia dapatkan kelezatan dan kesenangan ini dari sana-sana duniawi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah, yaitu yang dimaksud dengan ketakwaan di sini adalah kamil taraki, artinya kemajuan yang sempurna. Kemajuan yang sempurna di sini Huzur menjelaskan kepada kita sekalian bahwa beribadah dan beriman itu adalah puncak usaha manusia. Tadi sama seperti yang tadi. Beribadah dan beriman atau mengimani apa-apa yang harus kita imani atau rukun iman tadi, itu adalah puncak usaha-usaha kita sebagai manusia. Akan tetapi di sini Allah Ta'ala akan menimbulkan satu kondisi di dalam diri kita, di mana kondisi ini hanya bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Huzur memberikan satu contoh bahwa misalkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal kita dan juga usaha kita hanya memberikan petunjuk kepada kita sejauh ini bahwa kita harus mengimani Allah Ta'ala yang wujudnya tidak nampak di hadapan kita. Kemudian syariat juga menuntut kita untuk mengimaninya. Ini hanya sampai sebatas ini saja, artinya hanya sampai ilmu bil ghaib, artinya hanya sampai sebatas pengetahuan terhadap hal yang gaib. Allah Ta'ala itu gaib, wujudnya pun tidak nampak di hadapan kita, syariat menuntut kita untuk beriman, kita mengimaninya, kita percaya. Jadi hanya sebatas itu. Sementara level ketakwaan di sini yang akan diantarkan oleh puasa kita dalam hal ini adalah apa? Huzur menyampaikan bahwa dari keadaan permulaan, yaitu ilmu bil ghaib tadi, hanya sebatas pengetahuan tentang yang gaib, itu akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syuhud bil ghaib. Kita akan menyaksikan Allah Ta'ala yang maha gaib tersebut. Ya tentunya Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Bagaimana cara kita menyaksikan Allah Ta'ala tentu akan berbeda dengan cara kita menyaksikan makhluk. Bahkan menyaksikan makhluk saja caranya itu bermacam-macam. Kita melihat saudara kita cukup dengan mata telanjang begini, kita bisa melihat mereka. Tetapi ketika kita ingin melihat bakteri, ingin melihat virus, dan sebagainya, maka tentu cara menyaksikannya, cara melihatnya pun berbeda. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menyaksikan Allah Ta'ala pun tentu berbeda dengan cara kita menyaksikan makhluk Allah Ta'ala. Nah, jadi yang jelas bahwa ketakwaan yang dimaksud di sini adalah yang justru akan diraih oleh seseorang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Keimanannya yang tadi hanya sekedar pengetahuan bil ghaib tadi akan Allah Ta'ala antarkan kepada syuhud bil ghaib. Dia akan menyaksikan sendiri wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya di akhirat nanti, di dunia ini juga. Di dunia ini juga dia akan menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu cara tadi saya ingatkan bahwa cara menyaksikan wujud Allah Ta'ala tentu berbeda. Yaitu sesuai dengan keadaan kerohanian kita. Jadi tadi dari tingkatan ilmu bil ghaib akan ditingkatkan menjadi irfan bil ghaib, ma'rifat bil ghaib. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Kemudian selain itu juga berkenaan misalkan dengan sholat. Manusia dia melaksanakan sholat sejauh usaha-usaha yang bisa dia lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sholat tepat pada waktunya sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Lebih daripada itu sudah bukan kekuasaan manusia lagi. Sudah di luar batas kemampuan manusia. Nah, level ketakwaan di sini bahwa selain manusia itu dia bisa konsisten melaksanakan sholat misalkan, juga manusia Allah Ta'ala akan memberikan satu keadaan, akan menimbulkan satu keadaan dalam diri manusia itu, di mana di dalam sholatnya itu akan ada kekhusyuan, akan ada kelezatan, bahwa ketika sholat itu dia betul-betul merasakan bagaimana lezatnya sholat itu. Sehingga tadi di awal pun sudah disampaikan bahwa amal-amal soleh ini, termasuk dalam hal ini ada ibadah sholat ini atau puasa ini, itu akan dilaluinya dengan penuh
kesenangan, dengan penuh kelezatan. Dan dia betul-betul akan merasa betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa MTA yang saya muliakan, jadi sedemikian rupa bahwa yang dimaksud dengan ketakwaan di sini bukanlah ketakwaan yang umum, bukanlah ketakwaan yang merupakan kondisi pertama di mana hanya orang sekedar melaksanakan sholat saja, yang sholatnya pun kadang-kadang ketika sholat masih memikirkan hutang, masih memikirkan macam-macam lah dan sebagainya. Kemudian selain itu juga berkenan dengan ini juga standar ketakwaan ya, standar ketakwaan yang ingin dicapai. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Level pertama atau keadaan pertama dari ketakwaan itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas bahwa dia membelanjakan sebagian harta yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Di sini, dalam level yang tertinggi ini, Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita sekalian, di mana keadaan kita itu akan sampai kepada pemahaman dan juga keyakinan bahwa apapun yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, umur kita, ilmu kita, pengetahuan kita, harta kita, anak keturunan kita, bahwa hakikatnya itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika pemiliknya suatu saat meminta kepada kita, tidak akan pernah ada keberatan dalam hati kita untuk memberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah level ketakwaan yang ingin dicapai itu. Berkenaan dengan beriman kepada apa yang dituntut kepada Rasulullah SAW. Levelnya itu bukan hanya sebatas kita meyakini bahwa Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi sedemikian rupa di sini Huzur pun sampaikan satu riwayat dari Imam Ja'far bin Shadiq bahwa bagaimana Allah Ta'ala itu telah menurunkan taufiknya kepada beliau sedemikian rupa sampai-sampai beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala pun telah menurunkan Al-Quran itu ke dalam lidah beliau. Jadi levelnya itu bukan hanya sekedar membaca dan meyakininya saja, bahkan pintu-pintu kasyaf, pintu-pintu ilham, pintu-pintu mukalamah mukhatabah dengan Allah Ta'ala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, jadi inilah tujuan dari puasa yang ingin kita yang harus kita raih dan yang Allah Ta'ala telah siapkan untuk kita peroleh itu adalah ketakwaan bukan dalam level yang biasa. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan puasa, karena sekedar melaksanakan puasa ya berarti ya tidak ada artinya. Itu hanya level yang sangat sederhana. Di sini ketakwaan di sini yang dimaksud di sini adalah betul-betul ketakwaan yang mengantarkan manusia kepada keimanan yang hakiki, kepada keimanan yang sebenarnya, yang karena imannya musibah sebesar apapun yang harus dia hadapi tidak akan pernah membuat dia terpeleset. Kemudian juga ketakwaan di sini yang dimaksud di sini adalah ketakwaan yang sedemikian rupa mengantarkan selain iman kita juga amal-amal soleh kita ke dalam kondisi yang baru, kondisi yang sangat tinggi, di mana kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kita itu akan hilang merasaan beban, merasa berat dan sebagainya, dan menjalankan ibadah-ibadah ini akan hilang dari diri kita, dan Allah Ta'ala menjadikan dalam diri kita ini bahwa ibadah ini merupakan makanan kita yang tanpanya kita tidak bisa hidup. Pemirsa MTA yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita sekalian bahwa dengan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita sekalian taufik untuk memperoleh hakikat dari ketakwaan yang sebenar-benarnya sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Pemirsa MTA yang saya muliakan, demikianlah bahasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menemani saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Saya Rahmat Hidayat dan segenap kru MTA yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Mubalik mengenai tujuan dari berpuasa. Wah, ternyata banyak ya, Pi, tujuan kita untuk berpuasa. Iya, banyak ya, Kak. Kita berpuasa itu dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wah. Kalau gitu, Kakak mau coba puasa full ya, Pi? Biar Kakak bisa jadi orang bertakwa. Boleh, tapi kakak sama adik jangan dipaksain ya, karena kan masih anak-anak, belum wajib berpuasa. Oke, Pi.